Zero to One, Peter Thiel, Blake Master. Menciptakan inovasi yang benar-benar baru. Banyak orang mengira kemajuan hanya soal melakukan lebih banyak dari yang sudah ada. Kalau ada satu toko, lalu kita buka 9 lagi, itu disebut kemajuan horizontal. Dari 1 ke 10, kita menyalin sesuatu yang sudah terbukti, memperbanyaknya, dan berharap hasilnya ikut bertambah. Cara ini tidak salah, tapi sifatnya terbatas. Semua orang bisa melakukannya, dan pada titik tertentu, keuntungannya akan menurun karena persaingan makin ketat. Kemajuan vertikal berbeda. Ini bukan soal memperbanyak, tapi menciptakan. Dari 0 menjadi 1. Dari sesuatu yang belum pernah ada menjadi nyata. Ketika Google pertama kali mengembangkan mesin pencari yang relevansinya jauh di atas pesaing, mereka tidak sekadar meniru model yang ada. Mereka menciptakan standar baru yang membuat dunia mencari informasi dengan cara yang sama sekali berbeda. Penciptaan semacam ini punya nilai yang jauh lebih besar karena tidak bisa langsung ditiru. Jika kamu membuat aplikasi dengan ide yang benar-benar baru, kamu memegang kendali penuh di awal. Persaingan nyaris tidak ada. Kamu punya waktu untuk memperkuat posisi sebelum orang lain mencoba mengejar. Di sisi lain, jika kamu hanya menyalin, kamu langsung masuk ke arena yang sudah ramai. Margin tipis, tekanan besar, dan sulit membedakan diri. Memang, menciptakan hal baru punya risiko lebih tinggi. Tidak ada jaminan pasar akan menerimanya. Tapi justru disitulah letak keunggulannya. Karena sebagian besar orang memilih jalur aman, ruang untuk inovasi besar justru sepi pesaing. Lihat saja PayPal di awal 2000-an. Mereka tidak hanya mempermudah transaksi online, tapi menciptakan cara pembayaran digital yang belum pernah ada sebelumnya. Butuh waktu untuk meyakinkan orang, tapi begitu berhasil, mereka menjadi standar yang sulit digeser. Kemajuan horizontal ibarat memperluas jalan yang sudah ada. Kemajuan vertikal ibarat membuat jembatan yang menghubungkan dua tempat yang sebelumnya terpisah. Jalan yang luas akan tetap berguna, tapi jembatan yang baru membuka akses ke wilayah yang tak terjangkau. Itulah mengapa penciptaan lebih berharga. Ia membuka kemungkinan yang sebelumnya tak ada, bukan sekadar memperbesar yang sudah ada. Kalau kamu sedang membangun sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini hanya versi lain dari apa yang sudah ada, atau benar-benar langkah baru? Menyalin memang terasa aman, tapi mencipta memberi peluang untuk meninggalkan jejak yang bertahan lama. Dalam dunia yang bergerak cepat, yang membuat lompatan dari 0 ke 1 lah yang akhirnya mengubah permainan. Rahasia yang menjadi dasar kesuksesan besar. Setiap perusahaan besar yang benar-benar mengubah dunia biasanya punya satu kesamaan. Mereka dibangun di atas sebuah rahasia. Bukan rahasia dalam arti gosip atau trik licik, tapi pengetahuan unik yang belum disadari orang lain, atau kebenaran yang orang lain abaikan. Rahasia inilah yang memberi mereka keunggulan besar sebelum pasar menyadarinya. Rahasia bisa muncul dari berbagai tempat. Ada yang datang dari terobosan teknologi, seperti bagaimana Tesla melihat bahwa baterai listrik bisa dioptimalkan untuk kendaraan massal ketika mayoritas produsen mobil menganggap itu terlalu mahal dan tidak praktis. Ada juga yang muncul dari celah pasar, seperti Airbnb yang melihat banyak orang bersedia menyewakan rumah atau kamar mereka kepada orang asing, meski ide itu terdengar aneh di awal. Masalahnya, sebagian besar orang menghindari mengejar rahasia. Ada 2 alasan besar. Pertama, risiko. Mencoba membangun sesuatu dari rahasia berarti masuk ke wilayah yang belum teruji. Tidak ada peta, tidak ada jaminan. Kedua, ketidakpastian sosial. Saat kamu mengatakan sesuatu yang berbeda dari arus utama, orang bisa meremehkan atau menertawakan. Reaksi itu membuat banyak orang lebih memilih bermain aman, ikut dalam arus yang sudah jelas jalannya. Padahal, justru karena kebanyakan orang menghindarinya, rahasia menjadi begitu berharga. Begitu kamu menemukannya dan membuktikannya, kamu akan punya waktu dan ruang untuk mengembangkan keunggulan sebelum orang lain sempat meniru. Google di awal berdiri adalah contoh jelas. Mereka menemukan cara membuat pencarian internet jauh lebih relevan melalui algoritma PageRank. Sementara mesin pencari lain sibuk menjejalkan iklan dan katalog. Butuh waktu bagi dunia untuk menyadari betapa besarnya perbedaan itu. Dan saat itu Google sudah melesat jauh di depan. Mencari rahasia butuh rasa ingin tahu yang besar. Terkadang, itu berarti mempertanyakan hal yang sudah dianggap
normal, oleh semua orang. Jika semua orang setuju bahwa sebuah model bisnis adalah satu-satunya cara, mungkin disitulah kesempatan untuk menemukan jalan yang berbeda. Tidak semua rahasia akan menghasilkan terobosan besar, tapi tanpa mencarinya, kita hanya akan mengulang apa yang sudah ada. Rahasia bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Mereka ditemukan oleh orang yang mau melihat lebih dalam, mendengar lebih cermat, dan berani bertindak ketika semua orang ragu. Dan seringkali, keberanian untuk mengejar rahasia itulah yang membedakan antara perusahaan biasa dan perusahaan yang meninggalkan jejak di sejarah. Mengapa monopoli justru bisa membawa kebaikan? Banyak orang menganggap monopoli itu buruk karena terkesan menutup peluang bagi pemain lain. Tapi yang dimaksud di sini bukan monopoli yang memanfaatkan kekuasaan untuk memeras konsumen, melainkan monopoli kreatif. Monopoli kreatif muncul ketika sebuah perusahaan menciptakan sesuatu yang begitu unik dan bernilai, sehingga tidak ada pesaing langsung yang mampu menandinginya. Monopoli kreatif justru mendorong inovasi jangka panjang. Karena tidak sibuk berebut pasar setiap hari, perusahaan punya ruang untuk berinvestasi dalam penelitian, membangun teknologi baru, atau meningkatkan kualitas produk. Lihat Apple. Dengan ekosistem iOS yang eksklusif, mereka bisa fokus mengembangkan perangkat dan layanan yang saling terintegrasi, bukan sekadar menurunkan harga untuk menang dari kompetitor. Keuntungan yang stabil memberi mereka modal besar untuk terus bereksperimen. Berbeda dengan persaingan destruktif, di mana pemain-pemain di pasar saling menjatuhkan. Dalam kondisi seperti itu, margin keuntungan menipis, tenaga terkuras, dan semua fokus hanya pada bertahan hidup. Banyak bisnis restoran cepat saji misalnya, yang terjebak perang harga. Mereka akhirnya memangkas biaya, mengurangi kualitas, dan perlahan kehilangan daya tarik. Tidak ada inovasi berarti yang lahir dari situ. Monopoli kreatif lahir dari diferensiasi yang jelas. Google adalah contoh yang kuat. Saat mereka menjadi mesin pencari paling relevan, mereka tidak perlu bertarung setiap hari dengan lusinan pesaing setara. Keunggulan teknologi mereka memberi jarak yang lebar, dan jarak ini menjadi benteng alami. Dengan posisi aman itu, mereka bisa mengembangkan produk lain seperti Gmail, Google Maps, dan Android. Banyak orang terjebak dalam romantisme persaingan, seolah itu tanda kekuatan. Padahal, persaingan yang terlalu ketat sering membuat pemain hanya fokus meniru langkah lawan. Energi yang seharusnya digunakan untuk menciptakan terobosan habis untuk merespons apa yang dilakukan orang lain. Dalam jangka panjang, semua terlihat sama, dan tidak ada pihak yang benar-benar unggul. Monopoli kreatif tidak berarti menutup pintu bagi inovasi pihak lain. Justru sebaliknya, ia memicu inovasi di bidang baru. Ketika sebuah perusahaan mendominasi satu area dengan produk unggul, pemain lain akan mencari peluang di area yang berbeda, menciptakan pasar baru. Membangun monopoli kreatif memang butuh waktu dan fokus. Itu artinya memahami apa yang benar-benar membuat produk atau layananmu berbeda, lalu melindungi dan mengembangkannya sampai menjadi benteng yang sulit ditembus. Karena di dunia bisnis, tujuan akhirnya bukan bertahan di arena tinju setiap hari, tapi menciptakan arena sendiri di mana hanya kamu yang memegang kuncinya. Bangun landasan yang benar sejak awal. Banyak pendiri startup terlalu fokus pada produk dan melupakan bahwa fondasi perusahaan dibangun dari keputusan awal. Keputusan di tahap ini ibarat pondasi rumah. Kalau pondasinya miring, rumahnya mungkin masih bisa berdiri sebentar, tapi cepat atau lambat akan retak. Di bisnis, retakan itu bisa berarti konflik internal, kehilangan arah, atau bahkan bubar sebelum tumbuh. Visi adalah bagian pertama yang harus jelas. Bukan sekadar slogan cantik, tapi gambaran konkret tentang apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang. PayPal, misalnya, sejak awal punya visi membangun sistem pembayaran digital yang bisa diakses siapa saja. Visi itu memandu semua keputusan, mulai dari fitur produk hingga strategi ekspansi. Tanpa visi yang kuat, perusahaan akan mudah tergoda mengejar tren jangka pendek yang belum tentu sesuai tujuan besar. Tim pendiri adalah faktor kedua yang krusial. Kecocokan nilai dan komitmen jauh lebih penting daripada sekadar keterampilan teknis. Banyak startup gagal bukan karena produknya buruk, tapi karena tim pendirinya pecah di tengah jalan. Perbedaan visi, ego yang tak terkendali, atau pembagian peran yang kabur bisa memicu konflik.
Contoh nyata bisa dilihat dari beberapa perusahaan teknologi besar yang terpaksa membeli kembali saham pendiri karena hubungan internal memburuk. Struktur kepemilikan juga harus jelas sejak awal. Siapa yang memegang berapa persen, apa haknya, dan bagaimana keputusan besar diambil. Banyak pendiri yang menganggap ini bisa diatur nanti. Tapi saat nilai perusahaan mulai naik, hal-hal yang tidak jelas akan berubah menjadi masalah besar. Investor, karyawan awal, bahkan co-founder bisa berselisih hanya karena kesepakatan awal tidak tertulis dengan rapi. Kesalahan di tahap awal sering sulit diperbaiki. Kalau visi perusahaan berubah-ubah, karyawan akan kehilangan arah. Kalau tim pendiri retak, kepercayaan internal sulit dipulihkan. Kalau struktur kepemilikan berantakan, kamu bisa terjebak dalam sengketa yang menguras energi dan waktu. Itulah mengapa membangun landasan sejak awal bukan sekadar urusan administrasi. Ini adalah investasi untuk menghindari masalah besar di masa depan. Lebih baik menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk memastikan visi, tim, dan struktur kepemilikan benar-benar kokoh, daripada kehilangan bertahun-tahun karena harus memperbaiki pondasi yang salah. Ciptakan tim yang solid seperti keluarga. Bekerja di startup sering digambarkan seperti ikut dalam perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Karena itu, orang-orang yang ada di dalamnya perlu lebih dari sekadar kemampuan teknis. Mereka harus punya visi yang sama, nilai yang selaras, dan rasa percaya satu sama lain. Tanpa itu, perjalanan akan terasa seperti naik perahu dengan awak yang mendayung ke arah berbeda. Merekrut orang dengan visi dan nilai yang sama bukan berarti mencari kembaran diri. Yang penting adalah kesamaan tujuan besar. Kalau visi perusahaan adalah membuat teknologi yang mempermudah hidup jutaan orang, setiap anggota tim harus benar-benar percaya itu. Keyakinan ini akan menjadi bahan bakar saat pekerjaan terasa berat atau hasil belum terlihat. Keselarasan budaya seringkali lebih menentukan daripada keterampilan teknis. Orang dengan kemampuan rata-rata tapi punya semangat, rasa tanggung jawab, dan sikap kolaboratif bisa membawa dampak lebih besar daripada orang yang sangat berbakat tapi egois. Budaya kerja yang sehat membuat semua orang merasa aman untuk berpendapat, saling membantu, dan mau mengambil peran di luar deskripsi kerja ketika dibutuhkan. Rasa kepemilikan adalah kunci membangun loyalitas. Saat anggota tim merasa pekerjaan mereka benar-benar berdampak, mereka akan memperlakukan perusahaan seolah itu milik sendiri. Salah satu cara menciptakannya adalah dengan memberi kebebasan mengambil keputusan, bukan sekadar mengeksekusi perintah. Memberi penghargaan atas kontribusi nyata, baik dalam bentuk apresiasi langsung maupun insentif seperti saham karyawan, juga memperkuat keterikatan itu. Cerita banyak perusahaan sukses menunjukkan bahwa hubungan antar anggota tim seperti keluarga bisa menjadi kekuatan besar. Di PayPal pada masa awal, para pendirinya membangun budaya kerja di mana semua orang saling mendukung dan siap bekerja keras demi tujuan bersama. Ikatan itu begitu kuat, hingga setelah PayPal diakuisisi, banyak dari mereka tetap bekerja sama membangun perusahaan baru yang juga sukses. Tim yang bekerja seperti keluarga tidak berarti selalu harmonis tanpa perbedaan pendapat. Justru, perbedaan ide bisa menjadi sumber kekuatan jika ada rasa saling percaya. Dalam keluarga, kamu mungkin berdebat, tapi ujungnya tetap saling mendukung. Begitu pula dalam tim yang solid perbedaan pandangan justru memicu solusi kreatif, bukan perpecahan. Membangun tim seperti keluarga memang butuh waktu, perhatian, dan keteladanan dari para pemimpin. Tapi begitu terbentuk, energi dan kepercayaan yang dihasilkan bisa menjadi pondasi yang membuat perusahaan bertahan di masa sulit dan melesat di masa peluang. Penjualan lebih penting dari yang kamu bayangkan. Banyak pendiri percaya bahwa jika produknya hebat, orang akan datang dengan sendirinya. Kenyataannya, pasar tidak bekerja seperti itu. Produk hebat tanpa distribusi ibarat penemuan canggih yang terkunci di gudang, tidak ada yang tahu, tidak ada yang membeli. Penjualan dan distribusi adalah jembatan antara produk dan pelanggan. Penjualan seringkali tidak terlihat karena bentuknya tidak selalu seperti orang yang mengetuk pintu atau menelepon calon pembeli. Di perusahaan teknologi, penjualan bisa berarti tim bisnis yang menjalin kerjasama strategis, atau sistem onboarding yang membuat pengguna baru langsung merasa nyaman. Penjualan adalah tentang menggerakkan orang dari tidak tahu menjadi percaya, lalu membeli. Distribusi yang efektif menggabungkan 3 elemen: pemasaran, branding, dan penjualan langsung.
Pemasaran membangun kesadaran, memberitahu orang bahwa produkmu ada. Branding menciptakan identitas yang menempel di benak mereka, membuat produk punya cerita dan citra yang unik. Penjualan langsung mengubah minat menjadi transaksi nyata. Ketiganya harus saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri. Lihat Dropbox di awal pertumbuhannya. Mereka tidak mengandalkan iklan besar-besaran, tapi membuat sistem referral yang memberi bonus ruang penyimpanan gratis bagi pengguna yang mengajak teman. Strategi ini menggabungkan distribusi, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan yang nyaris otomatis. Hasilnya, mereka tumbuh cepat tanpa biaya promosi tradisional yang mahal. Banyak produk bagus gagal bukan karena kualitasnya buruk, tapi karena tidak ada rencana distribusi yang jelas. Terlalu banyak pendiri menganggap penjualan sebagai urusan nanti, setelah produk sempurna. Padahal, justru strategi distribusi harus dipikirkan sejak awal, bahkan sebelum produk selesai. Siapa target pelanggan pertama? Melalui saluran apa mereka akan mengenal produk? Siapa yang akan mempengaruhi keputusan mereka? Penjualan juga soal membangun hubungan jangka panjang. Pelanggan yang puas bukan hanya membeli sekali, tapi merekomendasikan ke orang lain. Itulah mengapa distribusi tidak berhenti setelah produk sampai di tangan pembeli. Pengalaman mereka setelah membeli adalah bagian dari penjualan yang jarang dibicarakan. Jika ingin produkmu benar-benar sukses, jangan menganggap penjualan sebagai langkah terakhir. Anggaplah itu sebagai inti dari strategi pertumbuhan. Produk hebat memberi alasan orang untuk membeli. Penjualan dan distribusi memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Percaya pada masa depan yang kamu bangun. Setiap pendiri atau pemimpin bisnis perlu menjawab satu pertanyaan sederhana. Seperti apa masa depan yang mereka inginkan? Tanpa gambaran yang jelas, arah perusahaan akan mudah terombang-ambing mengikuti tren atau tekanan pasar. Optimisme itu penting, tapi optimisme saja tidak cukup. Optimisme harus disertai rencana yang terukur. Peter Thiel membedakan antara optimisme definitif dan optimisme tak tentu. Optimisme definitif adalah keyakinan bahwa masa depan bisa menjadi lebih baik, dan kita tahu langkah konkret untuk mencapainya. Optimisme tak tentu hanya percaya masa depan akan membaik tanpa tahu bagaimana caranya. Perbedaan ini besar. Yang pertama mendorong tindakan strategis. Yang kedua sering membuat orang pasif. Perusahaan dengan optimisme definitif membangun masa depan yang mereka bayangkan. Tesla, misalnya, tidak hanya berharap dunia akan beralih ke energi terbarukan. Mereka merancang mobil listrik, membangun pabrik baterai, dan menekan biaya produksi agar transisi itu benar-benar terjadi. Mereka tidak menunggu perubahan, mereka menciptakannya. Sebaliknya, optimisme tak tentu membuat perusahaan lebih seperti penumpang. Mereka mungkin ikut arus inovasi, tapi jarang menjadi yang memimpin. Mereka mengandalkan keberuntungan atau menunggu momen yang tepat, padahal momen itu jarang datang dengan sendirinya. Membangun masa depan yang jelas berarti berani membuat pilihan. Tidak semua ide bisa dijalankan, dan tidak semua peluang layak diambil. Fokus pada satu visi besar memberi energi dan arah bagi tim. Tanpa fokus itu, mudah sekali terjebak dalam eksperimen yang tidak saling terkait, yang akhirnya hanya membuang waktu dan sumber daya. Visi masa depan juga harus cukup berani untuk menginspirasi, tapi cukup realistis untuk dijalankan. Janji yang terlalu muluk tanpa landasan akan cepat kehilangan kepercayaan. Namun, visi yang jelas, dikomunikasikan dengan konsisten, akan menarik orang-orang yang ingin ikut membangun. Masa depan yang kita percaya bukan sekadar prediksi. Itu adalah proyek yang kita rancang, bangun, dan jalankan setiap hari. Perusahaan yang memahami hal ini tidak hanya menunggu dunia berubah, mereka menjadi alasan dunia berubah. Kesimpulan, setiap terobosan besar selalu dimulai dari satu hal. Keberanian untuk melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain. Buku ini mengajak kita mencari rahasia yang tersembunyi di pasar atau teknologi, membangunnya menjadi monopoli kreatif, lalu mengarahkannya ke masa depan yang jelas dan terencana. Dari 0 menuju 1 bukan hanya tentang inovasi, tapi juga tentang menciptakan nilai yang tak bisa dengan mudah ditiru. Langkah praktisnya dimulai dari diferensiasi. Temukan apa yang membuat ide atau produkmu berbeda secara signifikan. Perbedaan ini harus cukup kuat untuk menjadi alasan orang memilihmu, bahkan ketika ada pilihan lain di luar sana. Setelah itu, bentuk tim yang bukan hanya cerdas, tapi juga sejalan dengan visi.
Tim yang tepat akan menjaga semangat tetap hidup, bahkan saat tantangan datang bertubi-tubi. Distribusi juga tak kalah penting. Produk hebat tanpa jalur penjualan dan pemasaran yang efektif hanya akan menjadi karya yang tak dikenal. Pastikan ada strategi yang membawa produkmu ke tangan orang yang tepat, dengan cara yang membuat mereka mengerti nilainya sejak awal. Di balik semua ini, ada pertanyaan sederhana yang perlu dijawab. Apa satu hal unik yang hanya kamu bisa ciptakan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi kompas saat harus memilih prioritas, mengambil risiko, atau menolak godaan mengikuti arus. Perjalanan dari 0 ke 1 memang tidak mudah. Akan ada momen ragu, kritik, bahkan kegagalan kecil di sepanjang jalan. Tapi setiap langkah yang diambil dengan keyakinan pada visi akan membawa kamu lebih dekat ke masa depan yang kamu bangun sendiri. Dunia tidak berubah dengan sendirinya. Dunia berubah karena ada orang yang memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bertahan untuk melihatnya tumbuh.